Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan, khususnya kesehatan wanita, menuju hidup yang berkualitas. Para sahabat sehat, pada tanggal 17 April yang lalu, kita bersama-sama memperingati Hari Hemofilia Sedunia. Sudah saya tayangkan ya dalam channel yang sama ini pada tanggal 17 April, yaitu kita memperingati apa itu hemofili, bagaimana sekarang lebih ditingkatkan kewaspadaannya, akses bagi semua, karena tidak hanya laki-laki tapi perempuan dan juga anak perempuan bisa juga mengalami kelainan pembekuan darah yang disebut hemofilia itu. Nah, pada kesempatan yang baik pada saat ini, kita tidak membahas lagi hemofili, tapi masih membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan penyakit darah. Nah, apa itu para sahabat sehat? Yuk kita ikuti mulai dari awal sampai dengan akhir daripada tayangan ini, supaya kita mendapat wacana yang benar, edukasi yang baik, supaya kita bisa melakukan antisipasi, deteksi dini, dan juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan. Para sahabat sehat, berbicara mengenai penyakit darah yang akan kita bahas ini adalah penyakit resus. Pernah dengar apa itu resus? Mungkin pernah dengar yang disebut sebagai inkompatibilitas, ketidaksesuaian golongan darah resus. Nah, para sahabat sehat tentu tahu ya, masing-masing kita tahu golongan darahnya apa. Misalkan saya, golongan darah saya A, resus positif. Ada juga mungkin para sahabat sehat golongan darahnya O, resus positif. Ada lagi yang AB, resus positif. Memang sebagian besar dari kita itu golongan darahnya selain ABO, itu resusnya itu resus positif. Tapi ada 7% dari populasi yang mempunyai golongan darah resus negatif. Nah, kita mau berbincang-bincang. Apa sih dampaknya kalau orang mempunyai golongan darah resus negatif? Secara klinis, tidak terlalu berdampak. Baik orang yang punya golongan darah resus negatif maupun positif. Dia akan jadi masalah kalau misalkan nih mengalami perdarahan, memerlukan transfusi darah, setelah dicek, loh kok resusnya negatif. Cari donor yang resus negatif itu sulit para sahabat sehat ya. Karena sebagian besar kita itu resusnya positif ya. Hanya 7% dari populasi yang mempunyai golongan darah resus negatif. Sekarang yang jadi masalah lagi yang kita mau bincang-bincang lebih serius ini adalah kalau seorang ibu mempunyai golongan darah resus negatif, menikah dengan seorang pria resusnya positif, maka anak yang akan dilahirkannya kan golongan darahnya resus positif. Nah, disinilah bisa terjadi ketidaksesuaian atau terjadi perang antara golongan darah ibu dengan bayinya. Lah dokter, masa anaknya sendiri, anak kandungnya loh, masa bisa nggak cocok golongan darahnya? Ya inilah yang akan kita bahas mengenai penyakit resus atau inkompatibilitas, ketidaksesuaian golongan darah resus. Tadi sudah saya jelaskan ya, kalau ibunya resusnya negatif, menikah dengan seorang pria resus positif, itu akan berdampak pada anaknya resusnya positif. Dan itu terjadi reaksi yang namanya antigen antibody. Secara gampang terjadi ketidakcocokan, begitu, sehingga berdampak pada bayi itu. Bisa jadi kuning, ya, terus yang patologis, bisa terjadi anemia hemolitik, bisa terjadi gangguan jantung, bisa terjadi apa? Selain anemia tadi, gangguan jantung sudah apa? Ini bisa terjadi kerusakan pada otak, gangguan mental, dan yang paling tidak kita harapkan bisa menyebabkan kematian. Nah, para sahabat sehat, jangan takut, jangan terus, waduh dokter ini kalau ngasih edukasi, kalau urusan yang gini-gini, kita jadi parno, kita jadi takut. Justru ayo kita belajar supaya bisa dilakukan deteksi dini.
Nah, makanya perlunya screening calon pengantin. Diperiksa golongan darahnya perempuan apa, laki-laki apa. Dokter, terus kalau sudah pacaran sekian tahun, udah tunangan, 3 bulan lagi menikah, hanya gara-gara golongan darah resus, terus gimana? Masa nggak jadi? Ya tidak. Justru kalau deteksi dini ketahuan nih, misalkan istrinya golongan darahnya resus negatif, ketahuan suaminya golongan darahnya resus positif, terus setelah menikah hamil, itu bisa diantisipasi. Pada saat hamilnya sekitar 7 bulan, ibu itu diberikan suntikan apa? Semacam apa? Imunoglobulin resus ya, suntikan RHO, misalnya RO gitu ya, RHO gitu ya. Itu tujuannya untuk mencegah tadi ketidakcocokan dengan darah bayinya. Dan setelah dia melahirkan dalam waktu 3 hari 72 jam juga diberikan suntikan. Jadi bagus kan kalau deteksi dininya ketahuan bisa diantisipasi gitu ya. Justru fatal kalau tidak ketahuan. Tahu-tahu, loh punya anak satu meninggal, punya anak dua meninggal, punya anak tiga, kok bisa hamil tapi setiap punya anak meninggal. Setelah diselidiki, walah ternyata tidak cocok antara golongan darah ibu dan bayinya. Oke, para sahabat sehat, jadi sekarang kita kembali lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, golongan darah itu ada A, B, O. Jadi A atau B atau O atau AB itu golongan darah ABO. Tapi ada juga golongan darah yang disebut dengan resus. Resus itu adalah protein spesifik yang ada di permukaan sel darah merah. Jadi pada manusia itu hanya ada 2 macam, resus negatif atau resus positif. Sudah saya katakan tadi, sebagian besar kita resusnya positif, hanya 7%-nya yang resusnya negatif. Kalau sudah terlanjur cinta, mau menikah hanya gara-gara golongan resusnya nggak cocok, jangan terus batal ya. Sekali lagi masih bisa ada antisipasi atau intervensinya ya. Kemudian para sahabat sehat, kalau kita sudah tahu, tadi kan saya katakan tidak cocok nih golongan darah ibunya dengan bayinya. Terjadi perang, terjadi apa yang namanya hemolisis, ngerti ya, pecah terus ya. Sehingga kan banyak anemia atau kuning tadi. Kuning yang wajar biasanya pada bayi umur 2-3 hari. Nah, begitu lahir kok langsung kuning. Nah, ini dicurigai mungkin ketidakcocokan golongan darah. Ya. Kemudian ada juga kejadian anak satu masih aman, dokter. Nggak apa-apa. Tapi begitu anak kedua dan seterusnya tidak tertolong. Betul, karena memang kalau anak pertama kan antibodinya, maksudnya perangnya tadi itu menyebabkan penggumpalan atau mungkin pecahnya pembuluh darah, darah daripada ibu kan resus negatif, bayinya resus positif, terjadi reaksi seperti itu masih sedikit ya gumpalannya gitu. Tapi begitu sudah anak kedua, reaksi antigen antibodinya lebih hebat lagi, makanya lebih fatal. Supaya tidak terjadi itu ada antisipasi tadi yang sudah saya katakan ya, bisa disuntik RO ya, imunoglobulin untuk resus ya. Oke, terus kemudian kita bisa belajar lagi mengenai itu tadi. Gejalanya sudah saya jelaskan bisa menyebabkan anemia dan juga icterus itu kuning ya. Kuning yang patologis. Nah, kemudian kalau yang anemia hemolitik pecah terus tahu ya. Pucat kuning bisa juga sesak ya, bayi itu bisa mengalami sesak dan juga bisa menyebabkan kelainan yang disebut hidrops fatalis itu pun bisa. Tapi yang jelas kalau bayi itu lahir dalam kondisi hidup tapi terus masih kuning dan sebagainya tadi bisa diantisipasi. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan pemeriksaannya screeningnya mudah kan, cukup periksa golongan darah. Kalau sudah tahu oh ibunya positif, ayahnya positif ya aman, bayinya pasti positif ya. Tapi kalau misalkan jadi kalau ibunya golongan darah resus positif, suami resus positif, anaknya positif nggak ada masalah. Ibunya resus negatif, ayahnya resus negatif, otomatis anaknya resus negatif juga nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau ibunya resus negatif, ayahnya positif, tahu ya. Jadi bayinya kan positif nih, itu yang terjadi perang. Atau kalau kebalik nih, yang negatif ayahnya, ibunya positif, berarti anaknya positif juga kan, itu pun masih nggak masalah. Sekali lagi yang bikin masalah itu kalau ibunya resusnya negatif, bapaknya yang positif. Nah ini terjadi perang antara bayi yang resus positif dengan ibunya yang resus negatif. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai gejala-gejala yang bisa ditimbulkannya, deteksi dininya juga sudah ya. Jadi untuk ibunya memang bisa dideteksi golongan darah resus tadi ya untuk ibu dan ayahnya. Sedangkan untuk bayinya bisa diperiksa namanya
Komtes ya, komtes itu pemeriksaan darah juga laboratorium. Kemudian bisa juga bisa dilihat deteksi apa bayinya setelah terjadi reaksi tadi itu dipastikan lagi ya, ada namanya tes Rosette, ada namanya dilakukan USG untuk mengetahui kelainan-kelainan yang ada pada bayi itu. Kemudian kalau sudah tegak memang iya nih, ibunya resusnya negatif, ayahnya positif dan bayinya memang positif, ada tindakan. Ini kan yang penting ya, apa antisipasinya atau tindakannya. Sudah saya katakan tadi kalau bagi ibu adalah disuntik imunoglobulin untuk resusnya pada saat hamil 28 minggu dan juga 3 hari setelah partus. Nah, kemudian kalau bagi bayinya ya, ibunya sudah ya disuntik anti resus tadi ya, RHO tadi ya. Kalau bagi bayinya bisa dilakukan transfusi tukar. Maksud saya apa ya penjelasannya ya semacam darahnya bayinya gitu diganti gitu ya, transfusi tukar, kemudian pemberian cairan yang cukup, diberikan fototerapi karena biasanya bayinya kuning gitu ya. Fototerapi kalau nggak menolong dengan fototerapi yang biasa, sekarang ada metode baru seperti beberapa saat yang lalu pasien saya terpaksa kami rujuk ya dari rumah sakit tempat dia lahir ke rumah sakit tipe A di Kota Malang untuk dilakukan transfusi tukar. Seperti itu. Fototerapinya pakai metode yang apa 360 atau apa saya sendiri kurang paham. Itu ranahnya dokter anak, tapi yang jelas tujuannya itu tadi supaya tidak terjadi perang ya atau diminimalisasi perang antara darah bayinya dengan darah ibunya. Apalagi ya yang kira-kira belum kita bahas, saya rasa sudah cukup semua ya. Jadi udah tahu itu penyakit resus atau inkompatibilitas resus itu apa, penyebabnya apa. Jadi sekali lagi nggak usah ngersulo atau mengeluh, aduh lah saya resusnya kok negatif dokter padahal katanya cuma 7%. Ya nggak ada yang minta kita lahir dengan golongan darah apa ya. Kemudian itu memang sekali lagi yang penyakit genetik berarti sepertinya kan. Jadi orang tua kita apa. Kalau dulunya ibu kita memang resusnya negatif, ayah kita negatif, ya kita pasti resusnya negatif. Ya, tapi terus kalau nanti kita menikah, karena sebagian besar orang kan resusnya positif. Itu loh pentingnya deteksi dini sehingga bisa diantisipasi sedini mungkin dan ditata laksanai terhadap bayi yang akan dilahirkannya. Ya, jadi sekali lagi para sahabat sehat, edukasi ini tujuannya bukan menakut-nakuti sekali lagi ya, karena saya ingat tanggal 17 April yang lalu kan memperingati Hari Hemofili itu pun kan karena gangguan pembekuan darah. Nah ini bukan karena hemofili tapi memang ketidakcocokan antara golongan darah ibu dengan bayinya. Kita sudah paham perlunya screening pada sebelum menikah ya, screening layak hamil. Silahkan yang mau menikah periksa termasuk golongan darah dan sebagainya. Sekali lagi, kita diberi oleh Tuhan tubuh yang sehat bersyukur. Kalau kita ada masalah pun tetap bersyukur karena dengan bertambah majunya teknologi atau ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran ini menjadi berita baik. Kita bisa melakukan deteksi dini, kita bisa melakukan antisipasi. Saya rasa begitu saja. Kalau Anda kurang jelas, silakan Anda tulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya ya. Kalau Anda rasa ada manfaatnya nih, tayangan ini silakan Anda like, subscribe, dan juga share. Share kepada teman siapapun juga yang memerlukan edukasi ini. Salam sehat dari saya.